Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Ibu harap kita semua dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat, serta tetap semangat, terutama dalam mempelajari materi bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang teks berita. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan terlebih dahulu membahas tugas yang Ibu berikan kemarin, yaitu memilih salah satu di antara dua judul manakah yang merupakan judul berita yang baik. Di mana judul yang pertama yaitu seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung. Judul yang kedua, petinggi Korea Selatan ditemukan tidak bernyawa di hutan. Nah, dari dua judul ini, manakah yang merupakan judul berita yang baik? Untuk menjawab pertanyaan tadi, terlebih dahulu Ananda harus memahami apa itu berita dan ciri-ciri berita. Nah, di sini ditekankan bahwa tidak semua peristiwa adalah berita. Nah, Ananda, untuk yang masih kurang paham, masih belum bisa secara yakin menjawab pertanyaan tadi, nah Ananda Ibu sarankan dengan amat sangat untuk pahami lagi ciri-ciri berita yang telah Ibu videokan, yang telah Ibu tayangkan videonya pada minggu kemarin. Nah, silakan Ananda klik menu di atas yang tanda serunya. Nah, untuk lebih mantapnya lagi menjawab pertanyaan yang tadi, memilih judul berita yang baik, Ananda juga harus mengetahui kriteria berita yang baik. Nah, yang pertama itu aktual, yang kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik. Nah, aktual itu apa? Aktual itu adalah terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Nah, terhangat di sini maksudnya boleh peristiwa yang baru saja terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, asalkan peristiwa tersebut kembali hangat dibicarakan oleh orang banyak. Nah, faktual itu apa? Faktual itu adalah kenyataan, bukan rekayasa, bukan khayalan, dan bukan karangan. Nah, di sini maksudnya ada dalam dua sisi. Yang pertama penting dari segi tokoh, yaitu tokoh yang terlibat itu harus penting, misalnya pejabat negara, selebriti, youtuber, selebgram, seperti itu. Pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat. Yang kedua penting dalam segi materi, jadi berita itu harus menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya berita tentang COVID-19, berita tentang virus corona ini. Terus harus juga materinya menyangkut yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, seperti itu. Misalnya corona ini kan, itu kan efek dampaknya itu besar sekali terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya, apa sih yang menarik itu? Menarik itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ketertarikan. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga, yaitu penting. Karena peristiwa itu penting, karena tokohnya itu penting dan materinya penting, makanya akan menimbulkan rasa ketertarikan dari pendengar atau pembaca. Nah, materinya itu bisa bersifat menghibur, aneh, mengandung nilai kemanusiaan, misalnya berita yang baru saja terjadi itu berita tentang seorang nenek yang telah tua renta itu diterlantarkan anaknya, yang peristiwa itu terjadi di Pariaman. Ada juga yang mengandung nilai hukum, misalnya kasus pembunuhan, seperti itu, perceraian, pelanggaran hak asasi, dan konflik. Nah, konflik ini misalnya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Jadi begitu, kriteria berita yang baik itu harus aktual, harus faktual, harus penting, tokohnya penting, materinya penting, dan harus menarik. Kalau tidak menarik, seaktual apapun, sefaktual apapun, dan sepenting apapun tokohnya, kalau tidak menarik juga tidak
akan banyak diminati, tidak akan banyak dibaca atau didengar oleh pembaca atau pendengar. Nah, dapatkah Anda menyimpulkan manakah yang merupakan judul berita yang baik? Seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung, atau petinggi Korea Selatan ditemukan tidak bernyawa di hutan? Nah, jawabannya adalah petinggi Korea Selatan ditemukan tidak bernyawa di hutan. Seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung. Nah, tentu saja judul ini bukanlah merupakan judul dari sebuah berita. Karena apa? Perlu ibu tekankan lagi bahwa tidak semua peristiwa merupakan sebuah berita. Informasi tentang meninggalnya seorang warga akibat serangan jantung tidak memenuhi syarat dari ciri-ciri sebuah berita, yaitu harus bersifat unik, langka, ataupun jarang terjadi. Lain halnya kalau yang meninggal dunia itu adalah seorang pejabat negara, misalnya presiden atau seorang selebriti. Jika yang meninggal dunia akibat serangan jantung tersebut adalah seseorang yang terkenal, yang besar pengaruhnya di masyarakat, tentulah itu sangat-sangat bisa untuk dijadikan sebuah berita, dan berita tersebut merupakan berita yang sangat baik. Nah, jawaban yang benar adalah petinggi Korea Selatan ditemukan tidak bernyawa di hutan. Alasan yang pertama adalah karena peristiwa ini merupakan kejadian yang unik atau jarang terjadi. Kedua, tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini merupakan tokoh penting. Alasan yang ketiga yaitu karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang menarik, yang memunculkan rasa keinginahuan yang besar dari masyarakat karena melibatkan seorang petinggi negara. Selanjutnya, kenapa menarik? Karena kematian petinggi Korea ini memunculkan sebuah misteri, memunculkan sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat luas. Setelah menonton berita yang sesungguhnya, ciri-ciri berita dan kriteria berita yang baik, Ananda diharapkan dapat menulis sebuah teks berita. Sebelum menulis berita, Ananda harus mendapatkan sumber beritanya, yakni sebuah peristiwa. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan mengamati langsung peristiwa, mewawancarai langsung orang yang terlibat di dalamnya. Nah, Sehingga berita yang ditulis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. ada pun langkah-langkah penulisan berita, yaitu yang pertama, Anda harus menentukan sumber berita, yakni peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, Anda harus mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa agar berita yang kita tulis itu benar-benar sebuah berita yang sesungguhnya, bukanlah berita hoax. Yang ketiga, Anda harus mencatat fakta-fakta yang berkerangka 5W tambah 1H atau adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang keempat, setelah membuat kerangka berdasarkan pola 5W tambah 1H atau adik simbah, Anda harus mengembangkan catatan di atas menjadi sebuah berita utuh sesuai dengan struktur berita. Nah, masih ingat struktur berita? Ya, struktur berita itu ada 3, ada kepala berita atau lead, ada tubuh berita, ada kaki dan ekor berita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyajikan teks berita secara lisan? Bagaimana caranya? Yang pertama harus memperhatikan pelafalan, di mana pelafalan huruf per huruf itu harus jelas, artikulasinya harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Yang kedua, yang harus Anda perhatikan yaitu intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berguna untuk menentukan makna kalimat. Dalam menyajikan berita, Anda harus menggunakan intonasi yang sesuai dengan berita yang kita bawakan. Yang
adalah tekanan. Tekanan di sini merupakan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada memiliki peran untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Dalam penyajian berita, Ananda dapat memberikan tekanan atau nada untuk memperjelas sebuah informasi yang ada. Selanjutnya yaitu volume. Volume adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan, besar atau kecilnya. Dalam penyampaian berita, volume yang digunakan haruslah sedang, jangan terlalu keras dan jangan pula terlalu keras, dan jangan pula terlalu pelan. Selanjutnya adalah tempo. Tempo merupakan lambat atau cepatnya pembacaan suatu berita. Tempo mempengaruhi minat pendengar dalam mendengarkan berita. Tempo yang terlalu lambat tentunya akan membuat pendengar mudah bosan, sedangkan tempo yang terlalu cepat akan membuat pembaca tidak memperoleh informasi secara maksimal. Selanjutnya yaitu mimik wajah. Mimik wajah ini merupakan ekspresi raut wajah saat membacakan teks berita. Mimik wajah hendaknya disesuaikan dengan isi berita yang disampaikan. Misalnya, kita mengabarkan berita kematian salah seorang tokoh negara, tentunya kita harus memasang mimik wajah yang sedih. Lain halnya, jika kita membacakan berita tentang kemerdekaan, misalnya perayaan, tentunya kita harus memasang mimik wajah yang ceria. Sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan Ananda di rumah mencoba menulis sebuah berita yang pernah Ananda lihat dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kriteria berita yang baik. Kemudian berlatihlah di depan cermin membacakan teks berita tersebut dengan lafal, intonasi, nada, volume, jeda, dan mimik wajah yang sesuai. Selanjutnya, untuk tugas yang akan dikumpulkan pada hari Sabtu, Ananda kerjakan ujian kompetensi yang ada di LKS halaman 13 sampai halaman 14 yang hanya pilihan ganda saja. Pilihan jawaban nomor 4 terjadi kesalahan penulisan, kesalahan cetak di mana poin yang C-nya adalah tubuh berita, bukan sumber berita.